Video kali ini kita akan membahas mengenai soal bangun datar, yang mana yang diketahui sudut-sudutnya yaitu sudut 60 derajat, sudut 40 derajat, dan sudut 30 derajat. Dan yang akan kita tentukan di sini adalah besar dari sudut X. Oke, bagaimana bentuk penyelesaiannya? Langsung saja kita mulai. Oke, ini adalah bangun datar di mana diketahui sudut-sudutnya yaitu sudut 40 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Yang akan kita tentukan di sini adalah besar dari sudut X. Untuk menjawab soal ini, kita memiliki beberapa alternatif penyelesaian. Oke, langsung saja ke alternatif penyelesaian yang pertama. Oke, kita gambar ulang bangun datarnya. Ini 60 derajat, 40 derajat, dan 30 derajat. Kita misalkan bangun datar ini adalah bangun datar A, B, C, D. Titik ini adalah titik D. Kemudian kita buat garis bantu, yaitu garis perpanjangan garis CD sehingga memotong garis lurus AB. Sehingga bentuk garisnya seperti ini. Ini adalah garis bantunya. Perpanjangan dari garis CD yang memotong garis AB sehingga membentuk titik di sini. Kita misalkan titik ini adalah titik E. Sehingga bangun datar ini terbentuk dari dua buah segitiga, yaitu segitiga A, C, E, dan segitiga B, D, E. Di sini adalah sudut X yang akan kita cari. Oke, pertama, kita menentukan dulu besar sudut yang ini. Misal, ini adalah sudut Y. Oke, saya akan menggambar segitiga ACE untuk menentukan besar sudut Y. Ini ada segitiga ACE. Di sini adalah sudut Y. Di sini besar sudutnya 60 dan di sini besar sudutnya 40 derajat. Oke. Perlu diingat bahwa jumlah dari sudut-sudut dalam segitiga itu jumlahnya sama dengan 180. Sehingga persamaannya akan berupa sudut Y yang ini ditambah dengan sudut Y yaitu sebesar 40 ditambah dengan sudut A yaitu 60 derajat itu sama dengan 180. 180 yaitu besar dari sudut-sudut dalam segitiga. Sehingga sudut Y tambah 100 sama dengan 180. Sudut Y sama dengan 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat. Sehingga kita peroleh di sini sudut Y sama dengan 80 derajat. Oke, sudut yang ini sudah kita ketahui. Berarti otomatis sudut yang ini pun kita bisa menentukannya. Misalkan ini adalah sudut Z. Oke, perhatikan. Sudut Z itu dibentuk oleh garis lurus AB yang dipotong oleh garis DE. Sehingga membentuk sudut Z dan sudut 80 derajat. Sehingga besar sudut Z ditambah dengan 80 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena sudut Z dan 80 derajat ini membentuk sudut berpelurus. Di mana sudut berpelurus itu besarnya sama dengan 80 derajat. Oke. Berarti di sini sudut Z ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Kalau kita gambar, seperti ini gambarnya.
Ini garis AB. Kemudian dipotong oleh garis DE. Ini adalah garis DE. Ini sudut Z dan ini sudut 80 derajat. Sehingga sudut yang ini itu sama dengan sudut Z tambah 80 itu hasilnya sama dengan 180 derajat. Berarti sudut Z sama dengan 180 dikurang 80. Sudut Z sama dengan 100. Berarti sudut Z yang ini sama dengan 100 derajat. Oke, sekarang perhatikan sudut X. Besar sudut X yang ini kita bisa menentukannya dengan dua cara. Oke, langsung saja saya hapus yang ini. Pertama, saya akan menulis segitiga BDE. Ini adalah segitiga BDE. BDE. Kemudian, ini panjangan garis DE yang membentuk di sini titik C. Yang mana di sini adalah sudut X. Diketahui di sini 100 besar sudutnya. Kemudian sudut B itu sama dengan 30 derajat. Oke. Untuk cara yang pertama menentukan nilai X. Untuk menentukan salah satu sudut luar, besar sudut luar, itu sama dengan jumlah dua buah sudut dalam segitiga, yang mana dua buah sudut tersebut tidak berdampingan dengan sudut luar yang ditanyakan. Oke, perhatikan. Sudut X merupakan sudut luar segitiga BDE. Sehingga, dan sudut yang berdampingan dengan sudut X itu adalah sudut yang ini. Sudut yang ini yang berdampingan. Sehingga berarti besar sudut X ini itu sama dengan 100 ditambah dengan 30 karena sudut E dan sudut B tidak berdampingan dengan sudut X. Berarti di sini besar sudut X itu sama dengan 100 atau sudut E ditambah dengan sudut B, 100 ditambah dengan 30 sama dengan 130 derajat. Berarti kita peroleh di sini sudut X itu sama dengan 130 derajat. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua, kita menentukan jumlah dari besar, kita menentukan besar dari masing-masing sudut dalam segitiga BDE. Oke. Yang di sini sudah diketahui 100, di sini 30, berarti yang di sini itu sama dengan, misalkan di sini adalah sudut A. Sudut dalam segitiga itu jumlahnya sama dengan 180. Berarti sudut A ditambah dengan sudut E yaitu 100 ditambah dengan sudut B yaitu 30 itu sama dengan 180, yaitu 180 ini yaitu jumlah dari sudut dalam segitiga. Berarti sudut A tambah 130 sama dengan 180. Sudut A sama dengan 180 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Berarti kita peroleh di sini sama dengan 50 derajat. Oke, sekarang perhatikan lagi. Sudut X itu dibentuk oleh perpotongan antara garis lurus CE yang dipotong oleh garis lurus BD sehingga membentuk dua buah sudut yaitu sudut X dan sudut 50. Oke, kalau misalkan digambar seperti ini. Ini adalah garis C dan E. Kemudian dipotong oleh garis BD. Ini garis BD. Besar sudut yang ini yaitu sebesar 50 derajat. Dan di sini adalah sudut X. Sudut X dan sudut 50 derajat itu berada pada garis lurus yaitu garis CE. Sehingga jumlah kedua sudut tersebut yaitu sudut X ditambah dengan sudut 50 itu sama dengan
180 derajat. Karena besar sudut berpelurus sama dengan 180. Berarti sudut X ditambah 50 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut X sama dengan 180 dikurang 50 sama dengan 130 derajat. Oke, sama untuk cara yang pertama dengan cara yang kedua menghasilkan nilai dari sudut X sama dengan 130 derajat. Oke, ini untuk alternatif penyelesaian yang pertama. Kita lanjut ke alternatif penyelesaian yang kedua. Alternatif penyelesaian yang kedua, kita akan menggunakan garis bantu juga. Ini gambarnya. Ini sudut 60 derajat, 40 derajat, dan 30 derajat. Kita akan membuat garis bantu, yaitu garis lurus di sini. Oke. Misalkan ini adalah segitiga A, B, C, D. Dan di sini adalah sudut X. Sekarang perhatikan segitiga A, B, C. Ketika digambar ulang, bentuknya seperti ini. Segitiga A, B, C. A, B, C. Sudut A 60 derajat. Sudut B itu dibentuk oleh dua buah sudut, yaitu sudut 30 derajat dan sudut yang ini. Kita misalkan ini adalah sudut Y dan sudut C dibentuk oleh dua buah sudut, yaitu sudut 40 derajat ditambah dengan sudut yang ini. Kita misalkan ini adalah sudut Z. Berarti sudut B yang ini itu sama dengan 30 ditambah Z dan sudut C tambah Y. Dan sudut C itu sama dengan 40 ditambah Z. Oke, sekarang kita akan menentukan besar dari sudut-sudut dalam segitiga A, B, C. Perlu diingat bahwa besar sudut-sudut dalam segitiga itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sehingga ketika kita jumlahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C, itu sama dengan 180 derajat. Sudut A sama dengan 60 derajat. Berarti 60 derajat ditambah dengan sudut B sama dengan 30 tambah Y. 30 derajat ditambah dengan Y ditambah dengan sudut C sama dengan 40 tambah Z. 40 derajat ditambah Z itu sama dengan 180 derajat. Karena besar dari segitiga, sudut-sudut dalam segitiga itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sehingga 60 tambah 30 tambah 40 itu sama dengan 130 derajat ditambah dengan Y ditambah dengan Z sama dengan 180 derajat. Sehingga Y tambah Z sama dengan 180 dikurang 130. Berarti Y tambah Z sama dengan 50 derajat. Oke, kita peroleh Y tambah Z sama dengan 50 derajat. Sudut Y tambah sudut Z itu sama dengan 50 derajat. Sekarang perhatikan segitiga BCD. Oke, hapus segitiga yang ini. Kita buat segitiga BCD. Ini adalah segitiga BCD. Yang mana di sini adalah sudut Y, di sini adalah sudut Z, kemudian ini adalah sudut X. Oke. Ingat kembali bahwa besar dari sudut dalam segitiga itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Berarti ketika kita jumlahkan sudut-sudut dalamnya, yaitu sudut X ditambah dengan sudut Y ditambah dengan sudut Z itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut X ditambah sudut Y tambah sudut Z, kita sudah memperoleh nilainya, yaitu sudut Y tambah sudut Z sama dengan 50 derajat. Sehingga kita ganti sudut Y tambah sudut Z menjadi 50. Berarti sama dengan 180
derajat. Sehingga sudut X sama dengan 180 dikurang 50 sama dengan 130 derajat. Oke, kita peroleh nilai dari sudut X sama dengan 130 derajat. Oke, alternatif 1 dan alternatif 2 kita peroleh nilai yang sama, yaitu 130 derajat. Sekarang kita akan lanjut ke alternatif penyelesaian yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat garis bantu yang akan membagi dua bangun datar yang ini. Oke, bentuk gambarnya akan seperti ini. Ini adalah bangun datarnya. Kemudian ini sudutnya 40 dan di sini sudut 30 derajat. Kemudian kita akan membuat garis bantu yang akan membagi bangun datar yang ini. Dan di sini. Ini adalah garis bantunya. Kemudian, misalkan ini adalah segi bangun datar A, B, C, D. Setelah kita membuat garis bantu yang ini, maka kita memperoleh dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga ACD. Kemudian, untuk sudut A dibentuk oleh dua buah sudut, yaitu sudut yang ini, misalkan sudut Y, dan sudut yang ini, misalkan sudut Z. Dan penjumlahan antara sudut Y dan sudut Z itu sama dengan 60 derajat. Oke, ini adalah sudut X yang ini. Ini adalah sudut X yang akan kita tentukan nilainya. Kemudian, sudut X yang ini juga dibentuk oleh dua buah sudut. Dibentuk oleh dua buah sudut, yaitu sudut yang ini, yaitu kita misalkan adalah sudut L, dan yang ini, sudut M. Ketika dijumlahkan sudut L dan sudut M, itu akan menghasilkan sudut X. Sekarang saya akan menggambar segitiga ACD. Segitiga ACD. Ini adalah segitiga ACD. Kemudian perpanjangan garis AD akan membentuk sudut L. Yang ini. Oke. Ini adalah sudut Y. Dan ini adalah besar sudutnya 40 derajat. Oke. Kita akan menentukan besar sudut L. Sudut L ini merupakan sudut luar segitiga, yang mana untuk menentukan salah satu sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dua buah sudut dalam segitiga yang mana tidak berdampingan dengan sudut yang ditanyakan. Berarti sudut L yang di sini, sudut yang tidak berdampingan dengan sudut L yaitu sudut Y dan sudut 40. Berarti sudut L sama dengan Y, sudut Y ditambah dengan 40 derajat. Kemudian, kita akan menggambar segitiga ABD. Segitiga ABD ini adalah segitiga ABD. ABD. Kemudian perpanjangan garis AD sampai yang ini itu akan menghasilkan sudut M. Kemudian ini Z, ini 30 derajat. Oke. Sudut M juga merupakan sudut luar segitiga ABD. Sehingga besar dari sudut M itu sama dengan jumlah dua buah sudut dalam segitiga ABD yang mana tidak berhimpitan dengan sudut M. Berarti sudut M itu sama dengan sudut Z ditambah dengan sudut besar ditambah dengan 30 derajat. Karena sudut Z dan sudut B yaitu 30 derajat tidak berhimpitan dengan sudut M yang ini. Oke, kita sudah memperoleh sudut L dan sudut M. Sekarang perhatikan sudut X. Sudut X ini itu dibentuk oleh sudut L dan sudut M. Sehingga ketika dijumlahkan sudut L ditambah dengan sudut M, itu nilainya sama dengan sudut X. Berarti
ketika kita jumlahkan sudut L ditambah dengan sudut M itu sama dengan besar sudut X. Sekarang sudut L itu sama dengan sudut Y tambah 40. Sudut Y tambah 40 ditambah dengan sudut M. Sudut M sama dengan sudut Z tambah 30. Sudut Z tambah 30 itu sama dengan sudut X. Sudut Y tambah 40, sudut Y tambah sudut Z, tambah dengan sudut Z, ditambah dengan 40 tambah 30 sama dengan 70, itu sama dengan sudut X. Sekarang perhatikan, sudut Y ditambah dengan sudut Z. Yang ini, sudut Y ditambah dengan sudut Z, itu akan menghasilkan 60 derajat yang ini. Karena 60 derajat ini dibentuk oleh sudut Y dan sudut Z. Karena sudut A yang ini sudah dibagi oleh garis yang ini. Sehingga kita ganti nilai dari sudut Y tambah sudut Z dengan 60 derajat. 60 derajat ditambah 70 derajat sama dengan sudut X. Sehingga sudut X sama dengan 60 tambah 70 sama dengan 130 derajat. Oke, sama seperti alternatif penyelesaian 1 dan penyelesaian 2, kita memperoleh bahwa nilai dari sudut X sama dengan 130 derajat. Oke, ini adalah 3 alternatif penyelesaian untuk menentukan nilai X pada soal seperti ini. Menurut teman-teman lebih gampang mencoba alternatif penyelesaian yang keberapa, ke-1, ke-2, atau ke-3. Atau mungkin masih ada alternatif-alternatif yang teman-teman tahu selain 3 alternatif ini. Silakan dicoba. Oke.